Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Anugerah Salsabil Mihar dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2380101. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakalan presentasi di mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan judulnya yaitu Motivasi Belajar. Nah, pertama, perlu kita ketahui apa sih itu motivasi belajar. Nah, motivasi belajar sendiri adalah dorongan yang dapat membuat seseorang bersemangat dan tekun dalam proses belajar guna mencapai tujuan tertentu atau sesuatu yang mereka inginkan. Yang dimana hal tersebut dapat mengembangkan kualitas atau value dirinya. Semisal teman-teman pengen berprestasi di dalam bidang akademik, teman-teman harus menambah pengetahuan dengan menggunakan motivasi yang kuat dengan belajar bersungguh-sungguh dan juga mencari referensi-referensi terkait mengenai apa yang ingin teman-teman ketahui, atau di bidang keterampilan non-akademik teman-teman bisa mengasah bakat dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan motivasi belajar itu, nah sekarang kita akan melangkah ke slide kedua, yaitu mengapa motivasi belajar itu penting. Nah, mengapa motivasi belajar itu penting? Yang pertama, karena motivasi belajar yang kuat dapat meningkatkan semangat belajar teman-teman, yang dimana hal tersebut dapat membantu teman-teman untuk lebih antusias dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dapat mendorong konsistensi, yang dimana dengan motivasi yang kuat itu dapat membuat teman-teman lebih tekun, disiplin, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Nah, tiga sifat itu akan membuat konsentrasi teman-teman dapat terfokus dan tidak terpecah-pecah untuk memikirkan hal-hal lain, sehingga dapat membuat konsistensi secara terus-menerus yang dapat terus terulang. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, dengan memiliki motivasi yang kuat, seseorang cenderung lebih fokus dan berusaha secara maksimal, sehingga hasil yang mereka tuai itu akan lebih baik dan juga maksimal, karena hasil belajar akan membuat kepuasan pribadi bagi orang yang melakukannya secara bersungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, yaitu hasil dari semuanya, yaitu dapat mencapai tujuan atau sesuatu yang kita inginkan. Nah, yang dimana motivasi adalah pendorong besar untuk mencapai tujuan akademik, karir, dan pengembangan diri seseorang, dan dapat membantu untuk mengembangkan value diri. Karena dari ketiga yang sudah saya sebutkan tadi, pasti yang teman-teman inginkan yaitu tujuan dapat tercapai, sehingga dapat memberikan kepuasan pribadi. Semisal teman-teman pengen IPK 4 di dalam perkuliahan, atau pengen nilai 100 di dalam pembelajaran. Nah, pasti ketika teman-teman sudah memperoleh semua itu, akan ada kepuasan tersendiri di dalam diri kita. Bahkan bisa mendatangkan reward atau penghargaan bagi diri kita sendiri. Kita bakalan dilihat sebagai orang cerdas. Next, ke slide ketiga, yaitu apa saja komponen yang berperan penting dalam motivasi belajar. Nah, yang pertama, komponen yang penting yaitu tujuan yang jelas. Nah, tentu ketika kita ingin melakukan segala sesuatunya, itu membutuhkan tujuan yang jelas supaya kita dapat tahu bahwa oh, saya mau ke sana, ini yang harus saya lakukan. Nah, oleh karena itu, tujuan yang jelas sangat penting untuk dimiliki guna untuk mengetahui apa yang ingin kita lakukan. Kemudian yang kedua, minat dan rasa ingin tahu yang besar. Nah, dengan minat dan rasa ingin tahu yang besar, tentu hal tersebut dapat mengesampingkan jiwa-jiwa apatis atau bodoh amat di dalam diri kita, sehingga kita dapat mengembangkan value diri dengan memiliki motivasi-motivasi yang kuat. Kemudian yang ketiga, yaitu keyakinan diri. Nah, hal ini yang biasanya mungkin teman-teman semua rasakan, kurangnya keyakinan di dalam diri, kurangnya kepercayaan diri bahwa teman-teman juga bisa melakukan seperti apa yang dilakukan orang lain. Semisal teman-teman pengen ngelakuin presentasi nih, namun ketika teman-teman sudah berada di depan kamera, teman-teman langsung lupa, karena biasanya teman-teman itu ragu untuk berbicara di depan kamera dan merasa bahwa saya ini tidak bisa. Nah, oleh karena itu,
kepercayaan dan meyakini diri kita bahwa saya juga bisa seperti orang lain itu sangat penting. Kemudian poin yang keempat yaitu memiliki jiwa disiplin dan tekun. Karena motivasi juga membutuhkan kedisiplinan dan ketekunan, sehingga hal tersebut dapat membuat konsentrasi kita tidak terfokus dan membuat konsistensi di dalam diri kita yang terus berulang, seperti yang saya bilang di slide sebelumnya. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu teman-teman harus memiliki strategi belajar yang sudah terstruktur dengan baik. Nah, karena dengan memiliki strategi belajar yang terstruktur dengan baik, pasti teman-teman dapat mengetahui langkah apa selanjutnya yang pengen teman-teman lakukan. Contoh kecilnya, analogi sederhananya, ketika teman-teman ingin berangkat ke kampus nih, tujuan utama teman-teman yaitu ke kampus. Nah, strategi yang harus teman-teman lakukan, pertama, teman-teman harus dulu mengetahui saya mau naik apa nih ke kampus. Kemudian yang kedua, jalan apa yang harus saya lewati. Kemudian yang ketiga, kampus saya itu berada di bagian mana, sehingga teman-teman tahu bahwa oh, saya mau ke sana dan ini yang harus saya lakukan. Itu yang dikatakan sebagai strategi untuk mencapai tujuan yang besar. Kemudian yang keenam yaitu dukungan eksternal. Nah, selain dukungan dari diri pribadi atau internal, teman-teman membutuhkan dukungan dari luar. Semisal teman-teman memiliki motivasi internal itu cuma 60%. Nah, dari dukungan internal itu, teman-teman membutuhkan dukungan eksternal atau dari luar sebesar 40% untuk melengkapi motivasi belajar agar genap 100%. Nah, oleh karena itu, motivasi eksternal juga sangat penting untuk dapat meningkatkan semangat belajar teman-teman. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu penghargaan atas proses, atas apa yang sudah teman-teman lakukan. Tentu, di dalam kehidupan ini, pasti semua orang akan merasa senang ketika apa yang sudah mereka lakukan atau apa yang sudah mereka laksanakan itu dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, mendapatkan apresiasi. Seperti halnya mungkin teman-teman di dunia SMA, ketika mendapatkan peringkat, biasanya itu akan diberikan penghargaan berupa piagam ataupun medali mengenai untuk anak-anak yang berprestasi di peringkat 1, 2, 3, ataupun sampai 10 besar. Setelah saya menjelaskan tadi mengenai motivasi belajar dan komponen-komponen apa yang terkait di dalamnya, nah, tibalah kita di penghujung presentasi yang saya lakukan. Sebagai closing statement, saya bakalan memberikan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi. Nah, motivasi belajar adalah pondasi sekaligus komponen yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang pelajar. Karena tanpa motivasi yang kuat, tentu seorang pelajar akan merasa mudah bosan di dalam proses belajar, dan mungkin seseorang itu tidak akan pernah mencapai potensi terbaik di dalam dirinya karena dia tidak punya semangat untuk membangkitkan potensi yang dia miliki. Padahal setiap orang itu memiliki potensi, tergantung bagaimana cara mereka untuk mengembangkan dan menggali potensi tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini, seorang tenaga edukasi atau seorang guru sangat berperan penting untuk menambah atau mengembangkan kualitas dari motivasi belajar guna untuk memberikan hasil belajar yang maksimal bagi peserta didiknya. Namun, guru juga penting untuk mengupgrade dirinya sendiri agar dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh peserta didiknya. Makanya, guru-guru sekarang itu haruslah lebih cerdas dibanding anak didiknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Anugrah Salsabil Mihar dari Fakultas Agama Islam, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.